warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormatin orang tua saya, saudara-saudara saya, saudari saya, abang, empok, bapak, ibu semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah kita berkunjung atas niat-niat kita selama perjalanan, Allah telah memberikan wujud dari apa yang telah kita niatkan, sehingga kita berada di niat yang sudah selanjutnya, yaitu kita berkunjung kepada bagian Lukman dan akan berziarah ke Hadratus Syekh Bagi Muhammad Hasyim Asy'ari dan para zuriyahnya. Dalam kesempatan ini tentu kita senang bisa bersilaturahim kepada beliau yang insya Allah kita akan dapat barokahnya, dapat barokah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para masyayikh terbuira. Ya, sebutir atau dua butir nasihat atau arahan atau motivasi, senang hati dan sangat berkenan sekali karena kita butuh nasihat. Kita setuju ya dengan nasihat arahan dari beliau, mudah-mudahan menjadi barokah buat kita dan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun para alim, para ibunya, dan segenap rombongan yang insyaallah semuanya yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah binikmatillah, shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas silaturahim panjenengan semuanya. Mudah-mudahan syafaat kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengawali pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana tempat penerimaan dan lain sebagainya banyak kekurangannya, karena terus terang ada rumah ini rumah bersama sebetulnya, rumah banyak, rumah tamu yang ya atau saya Asy'ari santri oleh santri terbuka untuk tempat saya ini. Saya ingin niat memberikan masyayikh berbeda, khusus pada Syekh Asy'ari. Dan alhamdulillah dari semenjak saya keturunan tahun 80 81, karena saya sama perantau dari Banten, dari Pandeglang Mes di sini mondok, nggak lulus sampai sekarang masih mondok terus. Akhirnya jadi bagian daripada yang ngurus santri. Pertama, sedikit mungkin apa sih tujuan kita silaturahim, apa sih tujuan kita takziah, ziarah, itu semuanya harus punya niat. Baik, insya Allah kalau niatnya kita baik, maka kebaikan itu akan mengalir nanti ila yaumil qiyamah. Kalau datang kepada orang yang masih sugeng, tahu sugeng, masih hidup, pertama kita sambung saling mendoakan, karena orang yang silaturahim ya, datang ke tempat siapapun niat mencari ridha Allah, itu pahalanya di dunia diberikan.
langsung pahalanya di dunia itu diberikan kepada orang yang silaturahmi. Yang masyhur kita ketahui, pertama orang yang silaturahmi itu diberi panjang umur barokah, dibukakan dari segala kesempitan, dijembatkan sama Allah. Itu yang paling utama. Jadi setiap orang yang nyambung silaturahim langsung sama Allah. Yang tadinya sempit rezekinya jadi jembat. Amin. Sampai-sampai malaikat itu kalau mau nyambut nyawa datang ke rumah ini karena orangnya lagi silaturahim, laporan ke Allah. Ya Allah, sebulan itu nggak ada. Mestinya hari ini nih sudah diambil nyawanya. Ya. Tapi karena silaturahim terus, begitu dicari ke rumahnya nggak ada. Lapor. Bulan Ahmad, ya Allah nggak ada. Ya udah tambah umurnya. Ya itu kisah ya. Artinya seperti itu, panjang umur itu relatif. Terus ada yang lantur, tiap datang nggak ada lagi. Wah, kalau dipegang di jalannya hilang. Tidak seperti itu. Artinya orang yang silaturahim itu barokah. Kehidupannya umur panjang itu bukan panjang 100 tahun, 200 tahun, tetapi barokah dalam kehidupan. Yang kedua, tambah segala rezekinya, dijauhkan dari penyakit. Saya kedatangan jenengan di barokah. Penyakit yang ada di rumah saya jenengan bawa ke sini membawa barokah. Pulangnya itu yang di tempat saya ini penyakit di bawah, karung ke sana. Jadi kalau kita kedatangan tamu jangan sumpah, harus senang ya. Ini harus jadi pelajaran. Jadi kalau misalnya nanti setelah pulang ke rumah, kita di hati kita tuh ingin rumah kita ini barokah, sering kedatangan orang. Enggak, baru kedatangan tamu 5 aja udah, waduh, pusing, nggak boleh ya. Harus bersyukur kalau menggerakkan hati orang datang kepada kita, disambungkan sama Allah. Kalau terkutubi, yang ketubiran mampir ke saya mau jemaah, ya sudah sama Allah itu sudah. Saya gabung dengan kata Allah yang benar. Yang terakhir, karena kita ini masih hidup ya Pak, masih hidup ya, masih laras, nggak barangkali ini mendatangnya ini hanya apa, masih hidup ya, alhamdulillah. Hidup ini bakal kembali kepada Allah. Gimana sih hidup di dunia ini? Ad-dunya la'ibun, dunia itu tempat tetapi yang masyhur, dunia itu adalah bagian tempat kita untuk mencari bekal di akhirat. Itu yang benar. Kalau lain main-main terus ya. Tapi kalau kita siap untuk nanti kelak yang hidup yang lebih panjang, maka siap-siaplah hidup itu mengumpulkan bekal. Yang pertama, kepada Allah. Ittaqullah itu bukan hanya kita sholat malam, tahajud, puasa terus sampai duduk trek. Tidak seperti itu. Harus ada keseimbangan, karena kita hidup bukan hanya kepada Allah ittaqullah, tetapi di sekitar kita juga harus ittaqullah. Apa hubungan kita dengan sesama?
sholatnya baik, tahajudnya baik, puasanya, sunnahnya jalan terus, bagus, bagus sangat bagus. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini hidup itu perlu ada orang lain di samping kita. Ya, ada istri, ada anak, ada tetangga, ada pasar, ada segala. Maka itu pun bagian takwa kepada Allah. Kalau kita baik dengan sesama, berarti kita baik kepada Allah. Jadi jangan baik kepada Allah, tapi kepada sesama nggak baik. Itu tidak termasuk takwa. Nah ini, hati-hati Bu ya. Kepada Allah, kita luar biasa. Tapi sama tetangga, nggak akur. Kata Allah, itu bukan bagian saya. Jadi kita harus baik sama tetangga, harus baik sama anak, harus baik sama suami, harus baik sama istri. Sesuai dengan kaidah khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Allah, sebaik-baiknya manusia yaitu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kita sekarang sudah banyak belum manfaat kepada orang lain. Jangan-jangan cucunya aja sering gak betah di rumah mbahnya gara-gara kita kurang baik. Hati-hati. Gimana Bu? Kalau ada cucu senang nggak? Senang. Nah, kalau cucu minta jajan marah nggak? Enggak. Enggak. Itu kita lagi marah. Ya. Jadi harus senang. Kalau ada cucu, ada tetangga datang ke kita, ya senang kita. Karena itu bagian menyenangkan manusia, itu bagian yang dicintai Allah. Ini awas ya. Jangan keliru. Jangan timpang kepada Allah kita iya, tetapi kepada sesama tidak. Allah dari Allah dari. Kenapa? Karena makhluk itu hamba-hamba Allah. Siapa yang ngeramu, siapa yang mencintai, siapa yang peduli sama hamba Allah, ciptaan Allah, maka Allah ridho, Allah senang. Makanya nggak heran orang yang selalu peduli sama orang lain nggak susah hidup, mudah ilmunya, mudah rezekinya, mudah segala-galanya mudah. Caranya bagaimana? Kita itu ingin jadi mulia, ingin terhormat, ingin dihargai. Maka sebelum kita menjadi orang mulia, maka muliakan dulu orang di sekitar kita. Siapapun, entah itu orangnya berpakaian putih, entah itu orangnya bercelana pendek, entah itu sholat, entah itu enggak sholat, semua itu adalah hamba Allah, tetap kita mulia. Kenapa? Ibu, pokoknya Kristen nih, nggak perlu dimuliakan, nggak boleh. Tetap karena itu ciptaan Allah, maka tetap kita muliakan sebagai kemanusiaan. Dan Cina datang ke rumah, kita nggak mau menerima masuk, salah. Walaupun sengke, tetap kita terima sebagai makhluk Allah. Bahas itu kedatangan orang penjajah dengan Belanda ya. Datang itu bau anjing, najis juga ada tahu bahasa. Dan si tentara Jepang itu ngerti kalau ini pondok ini suci, gak berani bawa anjing-anjing, mending buat di takung lagi. Tapi sama Mbah Hasim bilang ke tamu, itu bawa anjing, masukkan anjingnya, jangan di luar, kasihan kepanasan, dimasukkan anjingnya. Ya, artinya apa?
nangis bisa ya. Tetapi kemakhlukan ini jangan sampai tersiksa. Jadi antara kita najis mughalladhah dengan menjaga, lebih baik menjaganya, hubungan baiknya. Itu contoh. Ya apalagi kalau orang ya yang datang pakai celana pendek, bule lagi. Nah, wah ini wah enak ini. Tetap itu makhluk Allah, kita muliakan, gitu. Ya, kalau saja ibadah ini terkadang kita kalau yang pakai jubah, yang pakai kita hormati, tapi ada orang yang tidak dihormati, salah. Tetap hargai orang lain, muliakan orang lain, hormati orang lain. Siapapun. Ini mungkin sementara ini terkadang kita masih milih-milih. Itu bagian daripada hablum minallah wa hablum minan nas. Ketakwaan itu pada Allah kita takwa, kepada manusia kita takwa. Yang ketiga, kita harus banyak sedekah. Sedekah itu bukan hanya dengan mal. Sedekah itu dengan doa. Jangan pelit ke tetangga, jangan pelit ke saudara, jangan pelit ke orang tua, jangan pelit ke anak. Setiap saat kita harus selalu bersedekah. Fatihah itu bagian sedekah itu. Kalau yang punya anak malam di sholat, kita sedekah, kita sholat. Tetangga yang lagi susah, ya Allah, amin, kok dagangnya sepi, mudah-mudahan diberi kelancaran, keberkahan. Ya Allah, teman saya yang ini mudah-mudahan diberikan dibuka hatinya. Harus selalu sedekah dengan doa kepada sesama. Insya Allah orang yang suka mendoakan orang lain sebelum dijabah doanya yang kepada orang lain, maka balik kepada kita sendiri. Beliau ya, kita datang minta doanya itu, tapi kita tidak pernah mendoakan. Itu salah. Jadi sedekah dulu, beri. Kenapa? Memberi itu hakikatnya bukan untuk yang diberi, tetapi hakikatnya memberi itu adalah untuk orang yang memberi. Hanya dengan kasih ke saya 100.000. Hakikatnya itu bukan untuk saya, tetapi untuk jenengan yang ngasih. Berlipat-lipat diganti sama Allah. Itu harus yakin. Kalau kita ngedoakan Fatihah, kita lebih banyak yang ngedoakan. Malaikat ngedoakan kepada kita. Maka gak heran doanya itu lebih diijabah doanya kita. Kembali kepada kita. Ya Allah, mudah anak-anak kita, anak kesimpulan, ilmu manfaat, barokah dan sebagainya, itu kembali kepada anak cucu kita. Nanti yang baik itu ada anak cucu kita. Itu aja. Banyak-banyak. Jelas kurang dari ini oleh kita menjadi khairun nas anfa'uhum lin-nas, menjadi orang yang baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang terakhir, memaafkan. Kalau ingin orang itu bahagia dunia akhirat, tidak susah hidupnya dan lebih awal masuk surga, dipanggil sama Rasulullah, maka bersihkan hati kita, selalu memaafkan kepada orang yang bermasalah. Jangan ditendam itu. Kalau ada yang kurang enak kepada diri kita, cepat ucapkan, ya Allah, mudah-mudahan di bulan itu dimaafkan dosa-dosa. Saya maafkan juga kesalahan. Pak, insya Allah orang yang seperti ini paling duluan dipanggil sama Allah, dipanggil sama Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena pahala yang paling dekat adalah memaafkan sebelum orang lain meminta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.